Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan memberikan materi mengenai kelompok sosial untuk kelas 11 IPS. Dan pada kesempatan ini pula terima kasih atas kehadiran kalian untuk bergabung di video pembelajaran mengenai kelompok sosial. Ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui mengenai kelompok sosial ini, di mana dengan garis besarnya yang harus kalian ketahui diantaranya adalah apa sih ciri-ciri dari kelompok sosial itu, terutama sekali adalah mengenai masalah pengertiannya. Apa sih pengertian dari kelompok sosial? Kemudian ciri-ciri, proses, dan faktor pembentukan. Kita lanjutkan. Menurut para ahli, salah satunya adalah dari sosiolog Indonesia, yaitu Suryono Sukanto. Beliau mengatakan bahwa kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Kemudian dari Willa Huki, dia mengatakan bahwa kelompok sosial adalah suatu unit yang terdiri atas dua orang atau lebih yang saling berinteraksi atau saling berkomunikasi. Kemudian dari Paul B. Harton dan Chester L. Hahn mengatakan istilah kelompok sosial diartikan sebagai kumpulan manusia yang memiliki kesadaran dan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Kemudian dari George Homan, dia mengatakan kelompok sosial adalah kumpulan individu yang melakukan kegiatan, interaksi, dan memiliki perasaan yang membentuk suatu keseluruhan yang terorganisasi dan berhubungan secara timbal balik. Apa sih ciri-ciri yang ada pada kelompok sosial itu? Pertama, adanya kesadaran bersama. Secara bersama-sama mereka memiliki satu kesadaran, memiliki satu keinginan untuk berkumpul bersama dan memiliki satu kesepakatan khusus di antara mereka. Kedua, memiliki kepentingan bersama. Ketiga, adanya rasa kesatuan. Keempat, perasaan bersama. Kelima, kesamaan perilaku. Dan yang keenam, norma kelompok yang dipatuhi. Banyak kelompok-kelompok sosial di lingkungan sekolah, jangan jauh-jauh lah. Ada kumpulan anak-anak ekstrakurikuler, ada kumpulan anak-anak yang tergabung dalam OSIS, dan banyak yang lainnya. Kemudian, apa yang menjadi syarat terbentuknya suatu kelompok sosial? Yang menjadi syaratnya adalah setiap anggota kelompok sadar bahwa mereka tergabung dalam suatu kelompok. Kemudian adanya hubungan timbal balik antara anggota kelompok. Adanya faktor pengikat antara anggota memiliki struktur dan pola perilaku yang sama, dan yang terakhir adalah bersistem dan berproses. Kemudian para ahli sosiologi banyak yang berpendapat bahwa kelompok sosial itu memiliki tipe-tipe tertentu. Seperti diantaranya oleh Emile Durkheim, dia mengatakan bahwa dalam tipe kelompok sosial itu ada dua, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Kemudian Ferdinand Tonis mengatakan ada dua tipe dalam kelompok sosial, yaitu Gesellschaft atau patembian dan Gemeinschaft atau paguyuban. Kemudian Chelsea Cooley, dia mengatakan ada dua pembagian dalam tipe kelompok sosial, primer dan sekunder. Selanjutnya W.G. Sumner mengatakan ada dua tipe, in-group dan out-group.
Sementara Pitirin Sorokin mengatakan ada kelompok sosial yang berbentuk kelompok vertikal, mencakup orang-orang dari strata atau status yang berbeda. Contohnya ada kelompok bangsawan. Dan contoh itu kebanyakan ada pada masyarakat yang menganut agama tertentu, di antaranya adalah agama Hindu. Ada kasta-kasta yang terbagi di dalamnya. Kemudian menurut G.H. Cooley, dia mengatakan bahwa kelompok sosial memiliki dua tipe, kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok pertama atau kelompok yang kedua. Apa sih macam-macam pola hubungan antara kelompok? Yang menjadi macam-macam pola hubungan antar kelompok di dalam pembahasan kelompok sosial di sini adalah akulturasi, dominasi, paternalisme, integrasi, dan pluralisme. Apa yang menjadi tujuan mereka masuk ke dalam kelompok-kelompok sosial tertentu? Di antaranya adalah bertemu dengan orang yang memiliki kesamaan minat, kemudian memenuhi kebutuhan sosial. Bahkan di dalamnya juga ada support system untuk menyelesaikan masalah pribadi. Kadang menjadi suatu media pendidikan dan hiburan. Dan terakhir mungkin saja itu terjadi untuk pemberdayaan ekonomi. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan pembahasan mengenai kelompok sosial ini bisa kita cerna dan sampai berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Saya ingatkan untuk tugas, siap-siap untuk membuka grup Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.